Sama saya lagi Edo, di lensa Edo. Saya gonta-ganti terus ini prolognya. Anyway, buat kalian yang sudah follow saya dari beberapa waktu lalu, terima kasih sudah follow, terima kasih sudah support. Jadi kalau seandainya ini kali pertama kalian nonton video saya, tunggu apa lagi? Klik tanda subscribe sama tanda loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau saya bikin satu video terbaru. Thank you sudah klik. So, jadi hari ini saya mau bicara tentang kenapa saya pilih Prancis. Ada banyak orang yang tanya kayak, apa yang membuat kamu pengen balik lagi ke Prancis? Kalau kalian nonton video saya tentang true story, saya dipulang ke Indonesia, bisa saya balik lagi ke Prancis. Jadi orang nanya kayak, kenapa kamu kekeh mau ke Prancis? Kenapa kamu mau balik lagi ke Prancis? Gak ada apa-apa untuk kamu di sana. Well, tapi di balik pertanyaan itu sebenarnya ada banyak sekali jawaban-jawaban yang waktu itu mungkin orang-orang gak lihat. Dan saya nggak mau bilang saya lihat, saya yang semuanya terlihat. Nggak, saya lebih kayak, saya harus coba sesuatu yang di luar zona nyaman saya. Saya bilang kayak zona nyaman itu terkadang membodohi kita sendiri. Karena membuat kita kurang berkembang atau stop kita yang kayak, oke, udah kamu di sini aja nyaman, nggak usah pikirin yang lain. Jadi otak kayak, oke, stop. Semuanya aman, gak ada masalah. Jadi otaknya yang posisi standby gitu loh. Jadi di waktu itu saya yang kayak, saya nggak tahu, saya sendiri waktu itu memang takut sekali kenapa saya harus balik lagi ke Perancis. Tapi dengan hal-hal sebagai orang Indonesia yang kita terkadang kayak, oh saya malu, tetangga saya akan pikir, Edo pulang lagi, katanya mau kuliah di Perancis, kenapa sih gitu kan. Mungkin orang tua saya pikir kayak, kok balik ada apa, kok baru 2 bulan kuliahnya udah selesai. Jadi terkadang hal-hal yang membuat kita tidak nyaman bisa menjadi salah satu pendorong. Jadi salah satu hal yang mendorong kita untuk melakukan atau menjadi sesuatu yang lebih baik. Sebenarnya ini nggak baik karena kalian membuat sesuatu berdasarkan orang lain, bukan berasal dari kalian sendiri. Itu adalah jawaban sebenarnya yang terjadi sama saya di 5 tahun yang lalu. Saya balik lagi ke Perancis karena saya nggak nyaman dengan kalimat yang telah saya keluarkan di masa itu. Terus di samping itu juga saya benar. Jadi yang saya utarakan di sini, pertama, saya nggak nyaman dengan pulang ke Indonesia. Terus yang kedua memang ada dari diri saya yang bilang kayak, Edo, ini adalah salah satu kesempatan yang mungkin nggak datang 2 kali. Saya bukan mungkin datang 2 kali, saya tahu itu nggak akan datang 2 kali. Jadi kayak, I need to use it to maximum, you know. Jadi saya harus bikin semuanya yang saya punya waktu itu semaksimal mungkin. Walaupun saya dipulangin sama teman saya, tapi saya masih punya kartu pelajar sebagai pelajar di Prancis. Jadi yang kayak, untuk mendapatkan posisi ini, mungkin kalau saya daftar sendiri saya nggak dapat. Karena saya nggak begitu pintar secara otak, kayak otak saya nggak yang intelijen sekali. You know, skip that part, kita langsung bilang kayak, oke, saya dapat yang saya punya sekarang, bagaimana untuk memanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi kayak, oke, saya harus berpikir, kenapa pulang ke Prancis, kenapa harus balik lagi ke Prancis, dan akhirnya saya bilang, I'm gonna just do that, you know. Karena saya tahu, sejak saya selesai SMA, saya itu udah keluar dari kota saya, dari desa saya. Saya minta orang tua saya untuk kirim saya ke Jogja supaya saya bisa kuliah. Dan I made it, you know. Saya lulus S1 dengan usaha saya sendiri. Orang tua saya hampir nggak pernah kirim uang selama masa kuliah saya. Dan saya pikir kalau seandainya saya bisa bertahan di Jogja tanpa bantuan orang tua saya, mengandalkan diri saya sendiri, part-time, kerja A, kerja B, you know, melakukan apapun yang kalian bisa lakukan untuk mencapai satu posisi yang kalian inginkan. Nanti kalau seandainya posisi yang kalian inginkan kalian sudah dapat, kalian bisa memutuskan untuk lanjut melakukan hal-hal yang mungkin nggak baik atau stop di situ. Dan kalau kalian sudah sampai di posisi itu, kalian bisa ciptakan suatu tujuan atau goal yang baru di masa depan, you know? Jadi saya pikir, oke, I have to do this. Jadi waktu itu yang saya punya cuma visa, dan saya hampir nggak punya uang, kayak €0, kayak you know, kayak orang Indonesia kerja sales marketing di restoran, kan pikir dapat apa? Nggak ada, nggak banyak. Jadi akhirnya oke, saya coba dan saya mulai kayak cari duit dan you know, kan sudah nonton beritanya dan saya mau jelasin di sini kenapa saya pilih Perancis. Jadi kenapa saya putusin untuk balik ke Perancis adalah karena saya tahu ini merupakan kesempatan yang mungkin nggak akan datang 2 kali dan terkadang kita sebagai manusia kita dikasih banyak kesempatan. Saya bicara kayak orang tua, cuy, maaf. Jadi benar, jadi terkadang kita diberikan banyak sekali kesempatan dan kita kurang sensitif untuk melihat kesempatan itu. Jadi kalau seandainya saya kemarin kurang sensitif, terus saya bilang, oke, saya nggak mau balik lagi ke Perancis karena mungkin hidup saya akan susah di sana.
mungkin saya nggak akan jadi Edo yang seperti ini. Atau mungkin saya menjadi Edo yang lebih baik di versi yang lain. Atau mungkin Edo yang sekarang yang, nggak begitu baik, tapi di versi yang nyata, yang kayak ini. Jadi kayak, oke, I'm gonna just do that. Dan kalau seandainya kalian nonton video ini, saya mau bilang ke kalian, kesempatan itu nggak datang 2 kali. Dan mungkin kesempatan itu nggak akan kayak lampu warna merah. Mungkin lampunya agak redup-redup, jadi kalian harus pintar untuk memanfaatkan suatu kesempatan. Saya itu punya satu keinginan yang saya ingin wujudkan. Saya tahu kalau saya stay di Indonesia, saya mungkin akan kerja, pasti saya akan kerja, mungkin akan dengan proses jenjang karir. Nah, saya pergi ke Prancis, saya pikir seperti ini, kalau saya punya ijazah atau diploma dari Prancis, saya kalau pulang ke Indonesia, otomatis, saya nggak tahu benar atau enggak, tapi otak saya pikir seperti itu waktu itu, saya akan dilihat lebih, kayak lebih, ini kelulusan Prancis cuy, gitu loh. Jadi kayak, saya udah punya nilai plus. Dan saya juga pikir kalau seandainya saya mempunyai kesempatan bekerja di Prancis, saya akan bisa bantu keluarga saya lebih gampang dibanding saya kerja di Indonesia dengan gaji rupiah. Karena 5 tahun terakhir saya nggak pernah kerja di Indonesia, jadi saya nggak tahu bagaimana sekarang perkembangan atau perbaikan gaji sebagai karyawan di Indonesia. Cuma waktu itu saya mikirnya seperti itu. Saya pikir kalau seandainya saya menghasilkan euro, saya akan lebih gampang lagi untuk bantu orang tua saya di Indonesia, bantu keluarga-keluarga saya di desa. Atau juga saya punya keinginan yang kayak, saya ingin melanjutkan bantuan-bantuan yang telah diberikan orang kepada saya ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi kayak, saya berasal dari Indonesia, terus banyak sekali mungkin orang-orang seperti saya yang ingin kuliah, terus yang punya mimpi, tapi mereka susah untuk mewujudkannya karena keterbatasan ekonomi. Karena saya yakin selalu ada masalah dan keterbatasan ekonomi. Dan kalau kalian pikir uang nggak bisa membuat kalian bahagia, kalian salah sekali, karena uang bisa bikin kalian bahagia. Cuma bagaimana kalian menggunakan uang untuk buat kalian bahagia. Saya ingin membuktikan ke diri saya bahwa tanpa dia atau dengan dia, teman saya bisa hidup. Jadi kayak saya atau kita di dunia ini, kita telah diberikan kayak satu platform yang kalian bisa gunakan untuk apapun. Kalau seandainya dunia ini adalah suatu panggung, kalian harus bisa menciptakan sesuatu, bikin sesuatu, karena kalian adalah master untuk diri kalian sendiri. Kalian yang menentukan diri kalian sendiri. Kalian yang memutuskan kalian mau jadi apa. Dan that's it. Jadi kalau seandainya kalian bertanya-tanya, kenapa saya pilih Prancis? Jawabannya singkat. Setelah saya tinggal di Prancis, saya belajar banyak hal. Setiap orang yang kalian ketemu, kalian belajar sesuatu. Kadang-kadang tiap hari kalian selalu belajar hal baru yang kalian gak pernah pikir. Dengan apa yang kalian punya sekarang, kalian bisa bantu orang sedikit. Terkadang karena percaya bahwa hal kecil bisa mengubah hidup seseorang. Jadi kalau seandainya kalian nonton video ini, kalau seandainya kalian punya kemampuan untuk bantu seseorang, walaupun sekecil apapun, bantu mereka, karena percaya bantuan kalian itu nggak akan dibayar dengan uang, jadi nggak akan dilihat dengan nominal rupiah yang kalian berikan, tapi lebih ke impact mental, impact sosial. Jadi sekecil apapun bantuan itu terkadang bisa mengubah hidup seseorang. So, terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Lensa Edo, bye.